Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dana daerah yang mengendap di bank terus picu argumen dan data antara kepala daerah dan juga Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya tegaskan data yang diterima dari Bank Indonesia bukan Kementerian Keuangan. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi, tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Menteri Keuangan Purbaya heran pemerintah daerah pilih simpan anggaran dalam bentuk giro. Menurutnya, hal tersebut justru membuat rugi, bahkan membuka potensi kepala daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan itu hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan, kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. KDM menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu KDM juga menjelaskan angka 4,17 triliun rupiah yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data Bank Indonesia per 30 September 2025 sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dari jumlah itu 3,8 triliun rupiah merupakan simpanan Pemprov dalam bentuk giro, sementara sisanya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah yang berada di luar kewenangan Pemprov. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Kementerian Sosial beralasan BPS masih menyesuaikan data tunggal sosial ekonomi nasional. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya sudah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses. Sekarang sudah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Nantinya masing-masing penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pembagian BLT berjalan selama 3 bulan, sejak bulan Oktober hingga Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju, kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari